Oh yang lampunya dinyalain bisa? Biar muka aku nggak hitam. Nah, sip. Ya oke. Ya lumayan. Ya. Jangan sekarang Dani kan belum mulai nanti deh. Terus cokornya jangan kelihatan ya Dan. Nggak pakai sepatu. Muka gua kelihatan nggak Dan? Bocor nggak? Bocor nggak ini? Bisa mana? Di situ kamu kerja. Rizal, kamu DJ-nya. Rizal, kamu DJ-nya. Ini bener-bener ya. Duduk aja duduk. Kamu DJ-nya, Rizal. Oke, ini gambarnya ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di briefing hari ini dan sekaligus kita melanjutkan Minggu Mutu adalah episode ke-6 ya, bener ya. Minggu lalu episode ke-5 ada Eris sama Mas Chandra ya. Dan hari ini giliran saya sama Mas Denny ya. Saya akan mulai dengan menyampaikan hal ini. Sebentar, aku kok takut ini ya. Kok takut salah nanti dibunuh. Sebentar ya. Sebenarnya hafal, tapi kalau di depan orang-orang kadang jadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan dan orang-orang yang mengajak kepada kebenaran dan orang-orang yang sabar. Itu salah satu surat pendek. Teman-teman yang muslim pasti sudah sangat hafal surat itu, pasti dipakai dalam doa sehari-hari kalau sholat juga, dan mungkin kalau yang masih SMA, SMK dalam pelajaran agama tertentu mungkin dijadikan doa yang wajib atau sering diucapkan ya. Kalau dulu saya tiap habis ngaji itu selalu ditutup dengan doa itu sama guru ngaji untuk mengingatkan bahwa semua yang kita lakukan itu dibatasi sama waktu gitu. Waktu itu membatasi kita dengan apa? Waktu hidup akan mengantar kita kepada waktu hidup berikutnya, yaitu di dalam kematian. Kenapa saya bicara kematian? Buku hari ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman adalah salah satu buku favorit saya. Ini namanya buku aslinya dalam bahasa Inggris, Tuesdays with Morrie. Ini saya tunjukkan buku terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Selasa bersama Morrie. Teman-teman perlu untuk tahu kenapa buku ini sangat istimewa. Buku ini bercerita tentang bagaimana si penulis ini, yaitu Mitch Albom. Mitch Albom itu nanti kalau teman-teman googling, dia adalah salah satu penulis buku yang banyak bestseller. Ini one of his hits one. Ini buku ini bestseller versi New York Times. Buku ini sampai dibedah oleh Oprah Winfrey, dan buku ini memberi impact kepada banyak orang. Coba saya lihat, buku ini dibuat di tahun berapa? 2000. Sebentar ya. Ini udah cetakan kesekian soalnya. Wait. 97 ya. Percetakan pertama di 97. Udah lahir apa belum kalian? Udah, belum. orang tua kalian baru lahir ya. 97. Baik, Mitch Albom ini adalah seorang ini. Kalau teman-teman tahu di Amerika itu ada kompetisi sepak bola bergengsi, American football itu namanya apa? Super Bowl. Dia salah satu komentator, sport komentator, apa itu namanya? Reporter berita untuk sport ya.
Dia sering menjadi sport komentator juga di event-event yang besar. Salah satunya adalah Super Bowl. Mitch Albom ini apa hubungannya dengan Maury? Ini adalah sebuah kisah nyata ya. Maury Squartz itu adalah manusia beneran yang pernah ada di dunia ini. Ini gambarnya ya. Coba Izal kerja, coba diklik. Nah itu, coba itu. Kalau yang bergerak Oke, nggak usah, nggak gambar-gambar aja. Ya, oke. Ini adalah salah satu gambar mereka. Jadi ketika Mitch ini sekolahnya college, Maury adalah profesor sosiologinya, gitu. Dia kuliah seperti biasa sampai dia meninggalkan kota kecilnya, dan dia hidup di New York, mengikuti mimpinya, mengejar pekerjaan yang dia impikan, dan sampai dia berada di titik balik, dia bertemu kembali, belum bisa dibilang titik balik, dia bertemu dengan Maury kembali di suatu masa di mana Mitch itu bisa dibilang sudah mencapai titik kesuksesan karirnya yang luar biasa sebagai seorang jurnalis berita olahraga di New York gitu. Dia menjalani kehidupan yang kalau kita sama-sama tahu tuh kehidupan metropolitan yang super hektik. Hidup itu dari waktu ke waktu adalah pekerjaan dan pekerjaan, sampai berada pada titik apa bahasanya bisa dibilang lupa untuk memaknai hidupnya sendiri, lupa untuk menikmati bagian-bagian yang indah dari hidupnya sendiri itu harusnya seperti apa. Di suatu waktu dia bertemu dengan Maury. Di suatu kesempatan Maury ini hanya berkata, Mitch, gimana kabarmu? Apakah kamu menikmati hidupmu yang sekarang? Apakah kamu sudah bertemu orang yang bisa kau bagi hidupmu dengannya? Apakah pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentang kebahagiaan seperti itu? Saat itu Maury sudah berada dalam keadaan di kursi roda. Saat itu dia sudah mengalami penyakit yang waktu itu di tahun ini itu penyakit yang sangat baru, dan itu sudah seperti kayak death sentence gitu, kayak tidak bisa disembuhkan. Coba ketik Iza, kerja Iza, ALS, kepanjangan ALS. Aku lupa soalnya panjangannya apa. Dia menderita ALS, Terlintas Sumatera. amyotrophic lateral sclerosis. Coba penjelasannya apa ya? Dia kayak penyakit itu tuh menggerogoti semua kemampuan badannya sedikit demi sedikit, dan dia sudah tahu dari sejak ketemu Mitch itu 4 atau 5 bulan kemudian dia akan selesai. Badannya akan habis pada waktu itu. Nah, setelah bertemu dengan profesornya saat itu, pertemuan singkat itu, Mitch kembali ke tempat bekerjanya, dan dia kepikiran, kok Maury itu kok nggak nanya aku sudah jadi apa ya sekarang? Kok Maury itu nggak nanya aku udah sesukses apa ya sekarang? Karena dia ngerasa dia udah sebesar ini, sehebat ini gitu. Terus bagaimana bisa? Jadi saat itu ceritanya Mitch ini tadi yang saya bilang ya, dalam kondisi losing himself gitu ya bahasanya ya. Orang yang sudah mencapai semuanya, ketenaran, uang, kekayaan, semuanya dia punya, tapi kayak merasa udah aku terjebak dalam rutinitas seperti ini aja gitu, kayak something missing gitu. Terus kata kuncinya kenapa dia kembali ingin menemui Maury dan bertemu dengan Maury untuk bercerita, mengunjungi Maury setiap hari Selasa, adalah karena dia berpikir, bagaimana mungkin aku yang berusia 38 tahun masih hidup dan sehat, tapi aku kalah hidup dibandingkan dengan seorang berusia 78 tahun di atas kursi roda dan sudah mengidap ALS. Bagaimana mungkin semangat hidupnya orang tua di atas kursi roda ini kok dia masih lebih menyala-nyala daripada aku. That's why dia memutuskan untuk menemui Maury setiap Selasa
berapa jam, 3 jam setiap hari Selasa. Dia menceritakan itu seolah-olah aku kuliah lagi ke Mori gitu, tapi sebenarnya mereka bercakap-cakap, ngobrol, dan itulah yang dituangkan di dalam buku ini. Buku ini bercerita tentang bagaimana Mori itu memandang hidup itu dengan semua kebahagiaan. Ya, aku tahu aku akan mati. So what? Apakah aku harus menderita? Karena aku tahu aku akan mati dalam 4-5 bulan lagi. Aku tahu aku akan mati dalam 4-5 bulan lagi karena penyakit ini, tapi aku memilih untuk hidup sampai saat itu tiba. Hari ke hari tiap Selasa dia bercerita nih kepada Mitch nih tentang hidup, tentang cinta, tentang persahabatan, tentang mati juga. Kenapa buku ini sangat berkesan? Karena bagaimana Mori, seorang profesor, menuangkan hal-hal yang menurut orang-orang biasa itu sepertinya hal yang common things gitu, hal yang biasa, umum, tapi kenapa kalau Mori mengungkapkannya dengan penuh makna? Seperti misalnya begini, di suatu momen pertemuan di Selasa itu, dia bercerita tentang, misalnya dia bercerita tentang mati misalnya. Dia bicara bahwa kamu kalau bangun setiap pagi itu, bangunlah seperti seorang Buddha. Kamu buka matamu pagi, kamu melihat keluar ke alam dan kamu lihat apa yang ada di sekitarmu. Lalu kamu tanya sama dirimu sendiri, apakah hari ini aku sudah siap mati? Aku sudah cukup belum bekalku untuk mati? Aku sudah pantas belum untuk mati? Ini kalau Mori kan bukan Muslim ya, jadi dia tidak menceritakan apakah mereka percaya dengan life after death gitu. Kalau kita sebagai Muslim kan memang percaya setelah kita meninggal kita akan hidup di alam barzah gitu, untuk hari penghitungan dan hari pembalasan. Kalau di sini tidak diceritakan, tapi saya yakin dia bukan Muslim gitu ya. Jadi dia hanya mengungkapkan di seperti itu, bukan di after death-nya. Dan Mori ini punya istri, punya anak 2, laki-laki 1 perempuan. Terus aku punya sih gambaran profesor yang seperti ini sih, salah satu, nggak tahu ya, profesor-profesor yang benar-benar menjiwai keilmuannya itu, mereka tuh kayak hidupnya tuh ya kayak begini gitu loh, hidup dengan buku-bukunya, keilmuannya. Terus mungkin ada murid yang berkunjung, mereka akan ngobrol bareng, makan bareng, bercerita tentang hal-hal yang sepertinya umum tapi menjadi sangat dalam, kayak begitu. Masih memberikan ilmunya walaupun di saat-saat sekarang. Saya kenal salah satu profesor yang seperti ini tuh, namanya Profesor Sacipto Raharjo, mirip banget hidupannya seperti ini. Nah, hal lain yang membuat saya sangat terkena dengan buku ini ya, saya kemarin mencoba mencari di beberapa referensi media sosial, adakah yang mereview buku ini dalam angle seperti yang saya sudah notice dalam diri saya sejak saya pertama baca buku ini. Saya baca buku ini mungkin di awal tahun akhir 2010-an mungkin. Saya bacanya pas itu. Nah, ada satu bagian yang diceritakan di sini. Ternyata kemarin saya browsing di berbagai media sosial, YouTube, TikTok, itu belum ada yang mereview part yang saya highlight tersebut. Jadi Mori ini berkata kepada Mitch, kamu tahu tidak kalau orang meninggal itu, ini part meninggal juga berarti ya, kamu tahu nggak kalau orang meninggal itu kan semua keluarga, saudara, kenalan, handai tolan itu kan akan datang ya ke pemakaman ya. Dan kalau kita lihat budaya pemakaman di orang barat kan
Mereka akan berkumpul di kematiannya, 1-2 mereka akan saling menceritakan kenangan-kenangan tentang si meninggal, ya. Mori berpikir, untuk apa mereka bercerita tentang kenangan-kenangan mereka bersamaku ketika aku mati? Kan aku udah gak bisa dengar. Tahu gak apa yang dilakukan Mori? Dia membuat pesta kematiannya sebelum kematiannya datang. Dia mengundang kerabat datang ke pesta kematianku, ke peringatan kematianku, karena aku mau mendengar kalian mau ngomong apa tentang aku gitu. Pernah dengar nggak yang seperti itu? Aku belum pernah mendengar, dan otak saya iya juga ya, buat apa orang berbicara tentang kebaikan-kebaikan, kenangan-kenangan seseorang yang sudah meninggal, tapi semeninggal itu nggak tahu apa-apa gitu, ya kan? Terus dia melakukan itu, handai tolannya, kerabatnya datang, agak weird, agak aneh, dan semua orang-orang yang dia undang itu mungkin juga akan merasa hal yang sama gitu. Aneh banget gitu loh, dia belum mati dia bikin pesta peringatan kematian gitu loh. Karena saya mau dengar kalian itu mau bicara apa tentang saya, apa sih yang kalian ingat tentang saya gitu. Itu one of the most memorable things yang saya sukai banget dari buku ini. Bagaimana seseorang berpikir untuk gue bikin dulu lah pesta kematian gue sekarang, biar ntar kalau mati kan gue nggak bisa denger mereka ngomong apa, jadi aku mau denger sekarang aja gitu. Dan itu hal yang aneh dan brilian dan useful ya, dan berguna ya ternyata ya gitu. So at the end, di mendekati 4-5 bulan yes, Mori meninggal dunia. Akhirnya semua badannya, fungsi badannya sudah semakin habis. Sudah dari sejak awal bertemu aja itu, bertemu dengan Mitch sebelum perkuliahan ini dijalani pun, makan itu sudah susah sekali gitu. Dan saat itu tahun 97 tentu adalah tahun dimana ilmu pengetahuan kedokteran tidak secanggih sekarang ya, semua hal bisa ada alternatif 1 and 2 and 3 gitu. Saat itu mungkin belum gitu, termasuk di Amerika juga gitu. So it happens, Mori meninggal di hari Sabtu pagi, hari Sabtu 2 hari setelah kuliah terakhir bersama Mitch gitu. Ini itu Mori ini tuh memberi impact yang luar biasa bagi Mitch. Mitch itu sudah menikah dengan dia ada istri. Mereka tidak memiliki anak. Istrinya bernama Janine. Dan ketika setelah hidup dia berapa bulan bersama Mori ini, bisa ngikutin kan Chandra? Bisa. Setelah berapa bulan dia berinteraksi, memaknai hidup lagi dan membuat buku ini karena pertemuan atau perkuliahannya itu dengan Mori, ini merubah banyak sekali kehidupan Mitch. Dibongkar di wawancara Mitch dengan Oprah Winfrey. Dia mengadopsi 40 anak dari gempa Haiti waktu itu, di sekitaran tahun tersebut. 2004 apa ya kalau dia nggak salah, 2004. Salah satunya Haiti itu anak-anak itu loh, yang kebanyakan anak aslinya itu yang kayak anak kulit hitam gitu kan, kayak Fiji, Papua gitu-gitu kan, ya Melanesia gitu, Polinesia gitu. Salah satunya itu dari 40 anak tersebut itu, salah satunya itu ada yang meninggal karena sakit ya, sakit, dan itu sampai nafas terakhir lah gitu dipegang sama si Mitch ini. Bahkan si anak kecil tersebut, kulit hitam lucu gitu, cewek itu, di saat terakhirnya itu pas barengan banget dengan Mitch itu harus menjadi komentator Super Bowl di tahun berapa. Perasaannya nggak enak, terus dia membatalkan last minute, dia memilih menemani anak gadis kecilnya itu, dan besoknya anak gadis kecilnya itu meninggal gitu, karena sakitnya memang sakit yang yang panjang. Dan dia juga kembali ke kampung halamannya
dia menggalang tidak kurang dari 9 penggalangan dana untuk kotanya asalnya dia. Terkhusus dia untuk biaya untuk pendampingan bagi keluarga yang orang sakit yang tidak punya pendamping untuk rumah sakit gitu. Ada yayasan-yayasan yang mengelola yayasan seperti itu, mengelola jasa seperti itu, dan dia menggalang ada 9 penggalangan dana untuk membiayai seperti itu. Itu yang saya sukai dari buku ini, Choose This with Maury. Saya menyarankan teman-teman kalau memiliki waktu, bacalah buku ini. Ini saya punya yang versi bahasa Indonesia, kalau mau pinjam silakan. Satu hal yang terakhir dipesankan oleh Maury adalah yang dipesankan Maury kepada Mitch adalah di pertemuan terakhir mereka, di perkuliahan terakhir mereka, kalau nanti aku sudah meninggal, sorry. Kalau nanti aku sudah meninggal, Mitch, berjanjilah kamu akan aku udah latihan loh ini biar gak kayak begini loh, ada berjanjilah kamu akan datang ke makamku, tidak untuk formalitas kamu buru-buru datang mampir meletakkan bunga terus kamu pergi, nggak seperti itu. Datanglah kalau kamu punya waktu dan kamu akan duduk di makamku dan kita akan bercerita. Kita akan bercerita seperti kita bercerita seperti saat ini. Aku tuh berapa kali ya kita ke makam keluarga kita, orang tua kita, tapi nggak bisa khusyuk gitu duduknya, nggak bisa mendoakan. Ini harus keluar dari mulut seseorang untuk mengingatkan kita pada situasi seperti ini gitu. Bicara soal mati itu tidak pernah gampang ya teman-teman, tapi tetap perlu untuk dibicarakan. I'm sorry, maaf ya. Maaf, ini saya kalau ngomongin buku ini selalu seperti ini. Saya selalu mempromosikan buku ini di setiap momen-momen di mana Mas Yam sini. Saya selalu menceritakan buku ini di semua momen, di setiap kami ada acara bedah buku, menceritakan buku dan segala macam, karena ini salah satu buku yang worth to read gitu. Ada 1-2 hal yang mungkin akan bermanfaat untuk mengingatkan kita kembali apa sebenarnya makna dari waktu yang kita jalani ini. Satu hal, coba Izal tolong ketik 5 people we meet in heaven. 5 people we meet in heaven. Klik coba. Apa? Gambar aja. Gambar coba. Ya ini. So Salah satunya. ini ternyata adalah sorry. Ini ternyata ini adalah salah satu buku bestseller juga milik Mitch Albom, dan ternyata ini merupakan sequel dari salah satu percakapan Mitch bersama Maury. Di salah satu percakapannya, Maury ini, saya sedikit kilas balik lagi karena terkait buku yang lain dia. 5 orang yang saya temui pertama di surga. Ini saya juga punya bukunya ini. Tapi ketika saya baca buku itu,
Saya belum tahu kalau itu adalah sequel dari ini. Ketika kemarin saya lihat ulasannya di Oprah Winfrey, saya baru tahu itu terinspirasi dari salah satu percakapan di sini. Jadi ketika kalau dalam kepercayaan kita di orang Asia, orang kalau mau meninggal itu kan sudah dikasih tanda-tanda ya. Kayak kamu ditemui sama saudara kamu yang udah meninggal, keluarga kamu yang udah meninggal, dia kayak bayangannya ada atau mendatangi gitu. Nah, Mori ini juga menceritakan seperti itu. Dia mengatakan dalam waktunya ada teman dia selama Perang Dunia I itu yang udah meninggal, dia datang. Dia bilang, enggak, waktuku bukan sekarang, pergi kamu pergi, aku tuh masih ada waktu, aku belum mau pergi sekarang, kamu pergi nanti aja gitu. Salah satunya itu, dan itu ada lima orang, saya lupa yang lainnya apa. Nah, salah satunya adalah teman dia ketika berperang di Perang Dunia I itu. Nah, ini juga salah satu bestseller juga, cuma kalau menurut saya ini kan tidak cocok dengan Muslim ya, karena kan kalau di Muslim tidak seperti itu kan caranya gitu. Kita ada alam apa namanya? Alam barzah, ada hisab. Ada penghitungan ya, ada hari penghitungan kayak begitu. Nah, cuma ini adalah salah satu buku yang bagus juga. 5 People We Meet in Heaven, Mitch Albom. Seperti itu. Dan there is one thing, ada satu hal saya lupa tadi menceritakan ketika di bagian awal Mori itu berbicara di tengah berbicara tentang mati dan juga tentang hidup, cinta, dan saya lupa satu, memaafkan. Tadi saya langsung ke bagian mati. Jadi Mori itu berpesan, dia bilang di salah satu kuliahnya bersama Mitch itu, kemarin aku dapat kabar salah satu sahabat aku meninggal. Dia ada di kota lain gitu. Aku tuh lagi bertengkar sama dia. Yang kalau aku pikir-pikir sekarang, udah Mas? Udah ya? Berjalan atau udah? Sudah selesai. Oke, sedikit lagi. Aku sedang musuhan sama dia. Kalau aku pikir-pikir sekarang, kayaknya permusuhanku itu nggak ada artinya sih. Jadi kalau kamu punya teman baik atau keluarga yang kamu sedang musuhan, segeralah berbaikan. Nggak peduli kalau kamu yang benar 100% dan dia yang salah 100%. Kalau kamu sayang dia, kamu ngalah aja. Yang penting kalian berbaikan. Karena rasa kehilangan teman ketika kita belum sempat baikan itu ternyata seterluka ini gitu. Itu salah satu kuliah Mori kepada Mitch Albom. Jadi begitu teman-teman, cerita saya tentang buku Selasa bersama Mori. Saya berharap bisa membawa sedikit insight atau informasi baru kepada teman-teman, dan tetap semangat membaca ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.